Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang panglima perang yang begitu ditakuti, yang awalnya menjadi musuh bebuyutan Islam, lalu berbalik menjadi pahlawan terbesarnya? Namanya adalah Khalid bin Walid, seorang jenius militer yang dijuluki Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Kisahnya bukan hanya tentang perang dan kemenangan, tapi juga tentang transformasi iman yang luar biasa. Sebelum memeluk Islam, Khalid adalah panglima pasukan Quraisy. Dialah otak di balik strategi yang hampir mengalahkan pasukan Muslim dalam Perang Uhud. Keahliannya dalam taktik perang, keberaniannya di medan tempur, dan kemampuannya membaca situasi membuatnya menjadi lawan yang sangat disegani. Pasukan Muslim benar-benar merasakan betapa berbahayanya seorang Khalid bin Walid. Namun, takdir punya rencana lain. Hidayah Allah menyentuh hatinya. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai merenung. Hatinya bergejolak, dan bisikan kebenaran Islam semakin kuat terdengar. Akhirnya, ia memutuskan untuk menempuh perjalanan ke Madinah, bukan untuk berperang, melainkan untuk berserah diri. Bayangkan, betapa gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyambut kedatangan sang panglima. Sejak saat itu, pedang yang tadinya terhunus untuk melawan Islam, kini terhunus untuk membelanya. Momen penabisannya sebagai pedang Allah terjadi pada Perang Mu'tah. Dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang itu, 3 panglima Muslim gugur sebagai syuhada. Pasukan Muslim diambang kehancuran. Di tengah situasi genting itulah, Khalid bin Walid mengambil alih komando. Dengan strategi briliannya, ia berhasil mengatur ulang barisan, memukul mundur musuh, dan menyelamatkan sisa pasukan Muslim dari kehancuran total. Keberanian dan kejeniusannya membuat Rasulullah memberinya gelar yang akan abadi selamanya, Saifullah, pedang Allah. Sejak saat itu, di bawah panji Islam, Khalid tidak pernah terkalahkan. Ia memimpin pasukan Muslim dalam puluhan pertempuran, mulai dari menumpas nabi-nabi palsu di era Khalifah Abu Bakar, hingga menaklukkan 2 imperium raksasa saat itu, Persia dan Romawi. Pertempuran Yarmuk adalah salah satu mahakaryanya. Melawan pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar, Khalid menerapkan taktik serang dan lari yang memecah belah dan mengacaukan formasi musuh. Kemenangan gemilang di Yarmuk membuka gerbang penaklukan Syam bagi kaum muslimin. Apa rahasia kemenangannya? Tentu saja, pertolongan Allah adalah yang utama. Namun, Khalid juga dikenal sebagai komandan yang sangat disiplin, cerdas, dan selalu berada di garis depan bersama prajuritnya. Ia tidak pernah memerintah dari belakang. Ia tidur di atas tanah yang sama, makan makanan yang sama, dan menghadapi bahaya yang sama seperti prajurit biasa. Hal ini menumbuhkan rasa hormat dan loyalitas yang luar biasa dari pasukannya. Mereka siap mati untuk komandan yang juga siap mati untuk mereka. Namun, di balik kegarangannya di medan perang, Khalid bin Walid adalah seorang hamba Allah yang tawadu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mencopotnya dari jabatan panglima tertinggi, ia menerimanya dengan lapang dada. Baginya, jabatan bukanlah tujuan. Berjuang di jalan Allah adalah segalanya, baik sebagai panglima maupun sebagai prajurit biasa. Ia terus berperang di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan semangat yang sama. Kisah Khalid bin Walid mengajarkan kita banyak hal, tentang kekuatan iman yang bisa mengubah musuh menjadi pahlawan, tentang kejeniusan strategi yang dipadukan dengan tawakal kepada Allah, dan tentang kerendahan hati seorang pejuang sejati yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk kemuliaan agamanya. Ia wafat di atas tempat tidurnya, bukan di medan perang seperti yang selalu ia dambakan. Namun, warisannya sebagai pedang Allah yang terhunus akan terus menginspirasi umat Islam sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita pada para pahlawan Islam. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.